Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibelah kampak, jawab salamnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Bapak Abdul Somad, juga yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Bapak almarhum Haji Abdul Qadir, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta selalu dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bang Iwan dan juga Mpok Diana. Ya, Betawi ya di sini ya, Mpok enggak apa-apa ya. Juga yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alimil ulama, para asatidz, para haji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga yang terhormat aparatur pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW yang berada di lingkungan sini, yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus para hadirin dari dua keluarga besar ini, yang mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya sebelum melanjutkan untuk memberikan nasihat pernikahan untuk kita bersama, baik untuk pengantin baru maupun untuk kita semua, perkenankan saya melantunkan satu tembang lagu. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Ini sebagai kunci dasar dalam pernikahan. Ya, sebagai kunci dasar dalam pernikahan. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar hidup berkasih sayang antara lelaki dan perempuan. Ini dasarnya. Jangan nanti dasarnya karena kasih sayang tiba-tiba dalam rumah tangga ada yang dibanting-dibanting. Waduh, ini bahaya.
Lesti. Iya. Makanya saya awali dalam nasihat pernikahan dengan tembang lagu biar tujuannya tahu. Jangan sampai nanti dalam rumah tangga ada yang seperti yang tadi. Juga tidak ada duanya. Ya, di dalam pasangan hidup sudah barang tentu seorang laki-laki mencari pasangan hidup adalah istri yang solehah. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Begitu juga seorang istri sudah barang tentu mencari seorang suami yang bertanggung jawab, baik urusan dunianya maupun bertanggung jawab untuk urusan akhiratnya. Maka seorang suami pun menjawab, panas kepanasan, hujan kehujanan, demi anak istri rela ku jalani. Masya Allah. Rumah tangga diawali dengan kasih sayang, kemudian istrinya solehah, suaminya bertanggung jawab. Saya rasa ini mendatangkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak-anaknya pun dapat mencontoh dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga anak-anak pun menjadi nurut, sehingga anak-anak pun menjadi bahagia di dalam rumah tangga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan ada paling sedikit ada 3 tipe orang berumah tangga. Hampura, bukan bermaksud saya menasehati kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita sama-sama mengingat rumah tangga kita nanti rumah tangga yang bagaimana. Rumah tangga yang pertama adalah rumah tangga yang seperti pasar, bapak dan ibu. Rumah tangga yang seperti pasar atau seperti mall. Semua orang boleh keluar masuk tanpa syarat, betul? Yang belanja, yang tidak belanja, yang lihat-lihat, yang mungkin cuma numpang selfie atau update status, boleh mereka masuk. Karena memang di pasar, di swalayan nggak ada aturannya. Ini yang bahaya. Jika ini kita terapkan di dalam rumah tangga, saya rasa bahaya. Siapa saja boleh masuk ke dalam rumah tangga kita, ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Itu tadi kata Bapak Lurah mengatakan bahwasanya ketika ada masalah biarkan diselesaikan sendiri. Jangan menjadi kompor yang menghangatkan lalu kelewat, malah kebakar jadinya. Bablas jadinya. Jadi dalam aturan rumah tangga adalah jangan jadikan rumah tangga kita seperti pasar yang seenaknya ada orang lain keluar masuk, apalagi orang ketiga. Waduh. Na'udzubillah min dzalik. Ada aturannya dalam rumah tangga, ada hak suami, ada hak istri, kemudian bagaimana cara kita bertanggung jawab kepada keluarga. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tipe rumah tangga yang kedua adalah tipe rumah sakit. Rumah sakit dari luar terlihat indah, bangunannya bagus, tapi rasa-rasanya kalau kita disuruh nginep nggak mau. Karena pasti yang nginep di situ kalau nggak sakit ya nemenin yang sakit. Ujung-ujungnya pulang nemenin yang sakit, kita juga ikut sakit. Masuk angin lah, kurang tidur dan lain sebagainya. Rumah tangga yang bagaimana yang seperti rumah sakit, suami dan istri sibuk membangun urusan-urusan duniawi, memperindah rumahnya, memperkuat status sosialnya, tetapi sakit di dalam hatinya. Mereka sudah tidak saling peduli, mereka sudah tidak saling mengasihi, mereka cuek. Ini kan penyakit.
Orang cuma lihat fisik luarnya saja, rumahnya bagus, kesuksesannya sudah meningkat, tapi nggak tahu dia harus mengorbankan yang seharusnya dalam berumah tangga dilimpahkan atau dicurahkan rasa kasih sayang ini berkurang. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah, nah berarti contoh yang kedua adalah contoh yang tidak baik yang harus kita jauhi, sedangkan contoh yang ketiga ini adalah contoh yang baik. Jadikanlah rumah tangga kita sebagaimana tipe rumah tangga masjid. Coba kita perhatikan ketika di masjid ada seorang imam, bacaannya bagus, ilmu agamanya bagus, kemudian si imam salah atau lupa dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah makmum menegurnya. Ini rupanya dalam rumah tangga, sekalipun seorang suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, manakala melakukan kesalahan harus mau ditegur oleh istri. Begitu pula makmum, selama imam itu betul, selama imam itu benar, maka wajib diikuti. Sebab ketika sholat berjamaah, imam betul menjalankan sholat sesuai dengan rukunnya, kemudian makmum tidak mengikuti gerakan imam, maka batallah si makmum. Ini juga sama, ketika seorang suami sudah berada di jalan yang benar, menuntun, membimbing keluarga dengan sebaik-baiknya, kemudian istri tidak mengikuti arahan suami, maka istri tersebut berdosa. Inilah rumah tangga yang kita harapkan, sehingga dalam rumah tangga tercapailah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan suratul Fatihah untuk mendoakan kedua mempelai. Langsung doa. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul bin niyati an Allah Ta'ala, khususan bin niyati an Allah Ta'ala Bapak Iwan dan Ibu Diana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal ilmi wa abwabal fahmi wa abwabal jannati. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.